Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Baiklah, di sini saya Maria Arsela, salah satu anggota dari kelompok 2, akan menjelaskan materi tentang pembahasan kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi isi suatu kebijakan dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhinya. Dan yang kedua, pembahasannya adalah jenis kebijakan dan tingkat kebijakan. Oke, kita bahas yang pertama yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi isi suatu kebijakan dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhinya. Nah, banyak sekali pandangan-pandangan terkait faktor-faktor ini dan pendapat-pendapat terkait faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan ini. Nah, yang pertama itu adalah menurut pandangan Winarno tahun 2002. Nah, dia mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan itu dipengaruhi atas 6 variabel. Yang pertama yaitu standar dan tujuan kebijakan, yang kedua sumber daya kebijakan, yang ketiga komunikasi antar organisasi dan pelaksana, yang keempat karakteristik pelaksana, yang kelima kondisi sosial ekonomi dan politik, dan yang terakhir organisasi pelaksana. Nah, tidak hanya itu, ada juga pandangan lain menurut Edward itu tahun 1994. Ia mengajukan 4 faktor atau 4 variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Nah, 4 faktor itu yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah sumber daya, yang ketiga adalah disposisi, dan yang terakhir adalah struktur birokrasi. Nah, masing-masing keempat faktor ini mempengaruhi secara langsung terhadap implementasi kebijakan. Di samping itu, terdapat juga pengaruh secara tidak langsung di antara variabel tersebut, yaitu melalui dampak satu sama lainnya. Oke, kita bahas satu persatu lagi bagian dari faktor-faktor menurut Edward ini. Yang pertama adalah komunikasi. Dalam komunikasi ini juga terdapat bagian yaitu dia memiliki 3 dimensi yang terdiri dari pertama dimensi transmisi, yang kedua adalah dimensi kejelasan, dan yang terakhir adalah konsistensi. Nah, dimensi transmisi ini adalah kebijakan publik yang tidak hanya disampaikan kepada para pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu dimensi kejelasan. Kalau di dimensi kejelasan ini, kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak-pihak yang berkepentingan, maupun itu secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kebijakan itu dapat diterima dengan jelas, sehingga pihak-pihak tersebut mengetahui maksud, tujuan, sasaran, dan juga substansi dari kebijakan itu. Nah, kalau yang di dimensi ketidakjelasan ini, dimensi kejelasan maksudnya, di dimensi kejelasan ini ada faktor-faktor yang mungkin mendorong terjadinya ketidakjelasan dalam komunikasi kebijakan itu. Yang pertama yaitu karena kompleksitas kebijakan publik. Dan yang kedua itu karena keinginan untuk tidak mengganggu kelompok masyarakat. Yang keempat, kurangnya konsensus terhadap tujuan kebijakan. Yang kelima yaitu menghindari pertanggungjawaban kebijakan. Keenam, sifat pembuatan kebijakan pengadilan. Dan yang terakhir, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru. Nah, dimensi yang terakhir adalah dimensi transmisi. Jadi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksana itu harus konsisten dan jelas. Itu yang dimaksud dalam dimensi transmisi itu. Nah, perintah-perintah pelaksanaan kebijakan yang tidak konsisten itu akan mendorong para pelaksana pengambil tindakan itu yang dia mengambil tindakan itu menjadi tidak jelas atau tindakan itu sangat longgar. Dan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan itu menjadi tidak jelas. Jadi sangat pentingnya untuk perintah-perintah dalam pelaksanaan kebijakan itu dilaksanakan secara konsisten.
Nah, poin kedua tadi adalah sumber daya. Nah, meskipun perintah-perintah implementasi yang disampaikan itu dilakukan secara akurat, jelas, dan konsisten, tetapi jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan itu, maka implementasi itu tidak akan efektif. Maka oleh sebab itu, dalam kebijakan-kebijakannya pun tidak mungkin bisa berjalan dengan tidak baik. Nah, sumber daya itu bisa meliputi seperti staf dengan jumlah yang memadai dan keahlian yang tepat untuk menjalankan tugas mereka, serta informasi, wewenang, dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis menjadi pelayan publik yang berfungsi. Poin ketiga yaitu adalah disposisi atau sikap. Nah, disposisi atau sikap ini dipandang sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan itu. Poin yang keempat yaitu struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan luar organisasinya. Nah, adapun pendapat lainnya itu juga dikemukakan menurut Tangki Lisan tahun 2003, dia mengemukakan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan itu terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi, yaitu bentuk dan isi kebijakan, kemampuan organisasi, serta pengaruh lingkungan. Nah, pendapat ini senada atau sama dengan yang dikemukakan oleh Mustafa Didat Jaja tahun 2002. Nah, dia menjelaskan bahwa sistem kebijakan itu adalah tatanan kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraan sebagai atau keseluruhan proses kebijakan yang mengakomodasikan kegiatan teknis maupun sosiopolitis serta saling berhubungan atau interaksi antar empat faktor yang dinamis yang merupakan unsur dari sistem kebijakan yang berperan dalam proses kebijakan itu. Oke, itu adalah faktor-faktor dari kebijakan yang poin pertama kita bahas. Nah, sekarang kita membahas tentang poin kedua, yaitu tentang jenis kebijakan dan tingkatan kebijakan. Untuk jenis kebijakan itu dibagi atas 3 jenis-jenis kebijakan itu. Yang pertama adalah kebijakan keuangan, yang kedua adalah kebijakan moneter, dan yang ketiga adalah kebijakan fiskal. Nah, untuk kebijakan keuangan. Keuangan itu atau uang seperti yang sudah kita ketahui dan sangat kita pahami bahwa sebenarnya uang itu merupakan salah satu pergerakan ekonomi masyarakat dalam suatu negara. Nah, uang ini suatu benda yang sudah disepakati bersama sebagai alat pelantara tukar-menukar dalam suatu hal perdagangan. Terdapat banyak sekali fungsi uang yang sudah kita ketahui. Selain itu, uang juga ternyata sering kita yakini yakni sebagai inflasi. Inflasi yang merupakan kecenderungan naik turunnya suatu harga barang serta jenis secara terus-menerus yang diakibatkan dari tidak adanya keseimbangan arus barang serta juga arus uang. Nah, oleh sebab itu karena pentingnya sebuah peran uang ini dalam kehidupan kita, maka perlunya ditetapkan kebijakan dalam keuangan ini. Nah, yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menambah maupun mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter ini biasanya digunakan sebagai kebijakan ekonomi di dalam jangka pendek, dan kebijakan moneter ini juga penting dalam pemerintah, sebab hal tersebut juga dapat mempengaruhi perekonomian. Dan yang kebijakan terakhir adalah kebijakan fiskal. Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan yang mengatur tentang penerimaan serta juga pengeluaran negara. Nah, sumber-sumber penerimaan negara diantaranya seperti pajak, penerimaan bukan pajak, dan juga bantuan ataupun pinjaman dalam
pinjaman yang dalam ataupun pinjaman luar negeri. Nah, sedangkan pengeluaran ini juga dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada pengeluaran yang bersifat rutin, contohnya itu seperti membayar gaji pegawai, belanja, ataupun pengeluaran yang sifatnya pembangunan. Lalu, itu adalah jenis-jenis kebijakan yang sudah saya jelaskan dalam 3 poin. Selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan kebijakan. Nah, tingkatan kebijakan ini terbagi atas 2 lingkup. Yang pertama lingkup nasional dan lingkup wilayah daerah. Untuk yang lingkup nasional ini terbagi juga menjadi 3 poin. Yang pertama adalah kebijakan nasional. Nah, kebijakan nasional ini merupakan kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional ataupun negara sebagaimana yang sudah tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk yang kedua itu adalah kebijakan umum. Kebijakan umum ini merupakan kebijakan presiden sebagaimana pelaksanaan Undang-Undang Dasar, MBR, UU untuk mencapai tujuan nasional. Dan yang terakhir adalah kebijakan pelaksanaan. Nah, kebijakan pelaksanaan merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Itu adalah bagian dari lingkup nasional. Nah, bagaimana dengan lingkup wilayah daerah? Nah, untuk lingkup wilayah daerah itu dibagi juga menjadi 2, yaitu kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan. Untuk kebijakan umum, kebijakan pemerintahan daerah sebagai pelaksana azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah. Sedangkan yang kebijakan pelaksanaan itu pada lingkup wilayah atau daerah terbagi atas 3 macam juga. Yang pertama adalah kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi. Yang kedua adalah kebijakan pelaksanaan dalam rangka konsentralisasi dan kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan. Nah, itu adalah tingkatan dalam kebijakan. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Terima kasih.